Selanjutnya, mulai Selasa 9 Februari 2021, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Apakah kebijakan ini mampu menahan laju penularan COVID-19? Simak perbincangan Jopos TV bersama Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono. Berikut ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro mulai berlaku 9 Februari hingga 22 Februari. PPKM skala mikro diusung merespon atas PPKM Jawa Bali yang dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, Yusuf Wibisono. Apa kabar, Mas Yusuf? Baik, Mbak Yuli. Apa evaluasi IDS atas pemberlakuan PPKM sebelumnya? Apakah dinilai tidak efektif juga dan belum mampu menekan laju penularan COVID-19? Ya, jadi secara umum kita melihat bahwa PPKM yang kemarin diberlakukan di Jawa Bali itu tidak sama sekali tidak bisa menurunkan kasus aktif yang sekarang di kita itu sudah di kisaran 170.000 ya. Jadi kita melihat ini yang paling penting adalah ketika laju penularan itu bisa ditekan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesembuhan begitu. Jadi dengan demikian kasus aktif jadi bisa kita tekan dan ini akan menurunkan beban sistem kesehatan kita, rumah sakit kita. Sekarang dengan kondisi 170.000 itu kita paling tinggi loh di Asia ini kita misalnya jumlah kasus aktif jauh bahkan lebih tinggi daripada India. India yang sebelumnya itu sampai kisaran 1 jutaan ya, sekarang mereka sudah mampu menekan itu sampai di kisaran 150-an ribu. Kita justru dari di bawah 100.000 kita udah melesat di kisaran 170.000. Jadi kita sekarang termasuk tertinggi di Asia bahkan. Jadi kondisi kita sama sekali tidak ada perbaikan yang signifikan menurut saya memang. Nah ini Mas, data dari IDS apakah menyebutkan bahwa laju penularannya itu semakin cepat? Kita melihat dari awal pandemi ini tingkat kecepatan penularan ini semakin intensif ya, karena semakin akselerasinya semakin tinggi. Karena untuk 100.000 kasus yang pertama kita itu membutuhkan waktu itu sampai sekitar 120-an hari begitu. Tapi sekarang hari ini untuk 100.000 kasus nggak nyampe seminggu begitu, hanya sekitar 5-6 hari itu tercapai. Jadi itu kurva kita itu nggak pernah melandai sejak awal dan meningkatnya semakin curam. Jadi semakin cepat tingkat penularan ini. Jadi kita dalam kondisi yang darurat menurut saya begitu, dengan situasi di mana 100.000 kasus pertama itu kita sampai di kisaran 120-an hari, sekarang hanya 5 hari saja. Jadi ini benar-benar menurut saya sangat sangat berbahaya ya. Beberapa perhitungan itu menunjukkan bahwa kita ini sekarang kan secara resmi kita kasus positif kita 1,1 juta ya kira-kira ya, 1,1 juta. Beberapa perhitungan menunjukkan bahwa kalau dengan melihat tren global, kita itu harusnya logikanya kisaran kita sudah di angka 4 sampai 5 juta. Kalau dengan perhitungan tadi ya, kita itu sudah masuk top 5 ya, 5 besar di dunia kasus terbesar COVID. Jadi ini mengkhawatirkan karena cenderung tidak terkendali. Ini juga didukung oleh beberapa data lainnya, misalnya positivity rate ya, tingkat masyarakat yang positif COVID dibandingkan dengan tingkat testing ya, pengetesan. Itu sekarang tuh kisarannya di kisaran di atas 25%-an. Antara 25 sampai 30%. Naik turun begitu ya. Itu standar WHO itu cuma 5%. Agar dikatakan pandemi terkendali. Jadi dengan 25% kita itu 5 kali lipat. Jadi itu agak bisa dibilang udah darurat ya kalau menurut saya. Misalnya apa Mas? Yang drastis gitu ya, harus dibuat oleh pemerintah. Misal memperkuat 3T ya, memperkuat testing ya, tracing dan treatment ya. Ini langkah yang sebenarnya sangat basic ya, sejak awal pandemi ini udah ribuan orang yang mengatakan begitu ya, berkali-kali. Tapi sampai sekarang kita melihat ini sangat lemah sekali. Testing kita ya, sampai sekarang itu
baru di kisaran 2,5% dari penduduk. Itu sangat kecil sekali, termasuk yang terendah di dunia. Bandingkan misalnya dengan negara-negara yang sudah yang oke lah, kita katakan penduduk kita besar ya, tapi dengan negara-negara besar lain ya, penduduk yang besar lain seperti India tuh udah 15% ke atas begitu. Jadi kita tertinggal sangat jauh begitu, apalagi dibandingkan negara-negara yang penduduknya jauh lebih kecil ya, itu luar biasa begitu. Mereka sudah sampai di atas 50% begitu. Jadi kita dengan 2,5% yang diperiksa ya, dengan testing cuma di kisaran 2,5%, itu ibaratnya peta ya, petanya peta buta gitu. Kita nggak bisa nebak ini orang di mana saja nih lokasinya. Jadi bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan penanggulangan pandemi kalau nggak punya peta pandeminya, begitu. Karena satu-satunya cara membuat peta pandemi yang jelas itu adalah dengan testing sebanyak mungkin, begitu. Testing kita sangat rendah. Kalau di negara-negara lain itu segera itu sejak awal pandemi langsung diperkuat itu tenaga kesehatan untuk testing ya, fasilitas kesehatannya diperkuat, laboratoriumnya diperkuat begitu ya. Kita sampai sekarang misalnya ya, puskesmas kita itu sangat lemah, tidak bisa itu menopang testing. Terakhir Mas Yusuf, ini PPKM skala mikro mulai berlaku. Optimis tidak ini akan banyak membantu? Gimana ya, PPKM skala mikro ini menurut saya kan sebenarnya kalau dilihat aturan mainnya ya nggak banyak beda ya dengan PSBB gitu ya. Tapi mungkin ini PSBB mini gitu ya. Yeah. PSBB yang longgar sekali gitu ya. Boleh ini masih boleh itu gitu ya. Jadi menurut saya ya tidak akan banyak beda gitu ya. Kalau PSBB saja yang dulu kita juga nggak serius ya lakukan ya, itu juga masih belum optimal menekan penyebaran wabah, apalagi PPKM skala mikro gitu ya. Dan PPKM mikro ini menurut saya juga nggak ada landasan yang cukup kuat ya. PPKM mikro itu kan katanya kan sampai tingkat RT, sampai tingkat RW begitu ya, pembatasan itu. Itu logikanya di mana kalau testing kita sangat rendah, begitu. Kan kita nggak bisa menetapkan mana RT RW yang harus di karantina lah gitu ya, yang dibatasi secara ketat tadi dengan yang lain yang tidak begitu. Loh nggak datanya nggak ada, itu gimana ceritanya? Jadi saya juga nggak kebayang itu gimana pelaksanaannya begitu ya. Saya jujur saya nggak terbayang begitu PPKM skala mikro itu nanti ditetapkannya itu bagaimana? Andai kata pun sekarang pemerintah punya data misalnya, saya nggak yakin itu data valid. Ini RT ini RW ini PPKM misalnya gitu ya, yang ini enggak misalnya gitu. Bisa jadi yang enggak di PPKM mikro itu nggak menerapkan PPKM mikro, bisa jadi dia juga banyak kasus sebenarnya, karena nggak terdata aja atau tidak terlacak aja, begitu. Jadi ya tidak akan efektif menurut saya dengan kondisi sekarang begitu. Jadi kalau mau PPKM mikro itu bukan, kalau mau PPKM ya, bukan PPKM mikro malah. Saya bilang justru PPKM makro. Levelnya paling tidak provinsi. Nggak bisa skala RT RW, kalau menurut saya sekarang udah nggak bisa. Harusnya paling dengan data testing kita yang sangat rendah tadi ya, yang cuma 2,5% penduduk, itu paling tidak levelnya harusnya makro, levelnya provinsi paling tidak. Atau pulau bahkan. Jawa, Bali, itu harusnya begitu. Jadi yang kemarin itu udah benar tuh, PPKM Jawa Bali udah benar. Skalanya pulau. Implementasinya yang lemah. Iya. Terima kasih Mas Yusuf Wibisono atas waktunya. Sama-sama Mbak Yuli. Demikian perbincangan saya bersama dengan Yusuf Wibisono, Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS.